Selamat sore. Oke, jadi hari ini kita bakal mulai sesi kayak yang udah kita jadwalin dan yang udah kamu daftar lewat Google Form. Iya, selamat sore juga Kak. Gimana kabarnya hari ini? Terus tadi di jalan, kamu gimana? Alhamdulillah hari ini baik sih Kak, cuman emang lagi agak sedih aja. Di jalan juga aman-aman aja sih sampai sini. Wah, kayaknya alam lagi satu frekuensi sama kamu ya, sehingga hatimu sekarang lagi ngerasa aman-aman aja, terus nggak ada gangguan. Oke, di sini kita akan mulai sesi, yang dimana sesi akan berlangsung selama 15 menit, tidak ada penghakiman dan apapun, kamu bebas untuk menceritakan semua yang kamu alami, yang akan kamu keluh kesahkan di sini, rahasia akan terjaga dengan aman. Namun, saya akan memaparkan rahasia yang telah kamu berikan ketika memang ada indikasi-indikasi yang akan membahayakan nyawa kamu ataupun nyawa orang lain. Oke Kak, kebetulan emang aku lagi butuh tempat sih buat bercerita banyak. Oke, ruangan ini akan milik kamu sepenuhnya, sesi ini juga akan milik kamu sepenuhnya selama 15 atau 10 menit ke depan. Sekarang coba ceritain apa yang jadi keluh kesah kamu, apa yang mau kamu ceritain di sesi ini. Silahkan. Gini sih Kak, kayak akhir-akhir ini tuh aku ngerasa kayak aku tuh jadi aktor pemeran yang kayak dipaksa untuk melakukan hal yang aku nggak mau. Kayak orang tua aku tuh kayak seakan-akan dia tuh kayak sutradara yang punya skenario khusus untuk pemeran-pemerannya gitu. Aku tuh sebenarnya soalnya nggak suka Kak dimasukin ke sekolah kedokteran gini. Aku tuh nggak suka darah, aku takut jarum, aku takut rumah sakit Kak. Bentar dulu jawab dulu. Oke, kedengarannya sangat melelahkan sekali ya buat kamu. Terus kayak tadi kamu sempat bilang kamu nggak suka sekolah di kedokteran, kamu takut darat, kamu takut jarum. Ini sebuah apa ya, jadi dilema buat kamu kalau kamu tuh sebenarnya nggak suka ruangan itu, tapi kamu dipaksa untuk tetap berada di ruangan itu. Terus kalau boleh tahu apa sih yang sebenarnya kamu suka? Iya Kak, kayak hari-hari yang aku jalanin tuh kayak rasanya capek banget gitu. Aku tuh kayak punya topeng untuk berpura-pura bahagia Kak. Padahal yang aku suka tuh bukan di kedokteran, aku tuh suka seni, aku suka nulis, aku suka baca novel, aku suka ngelukis. Tapi kata orang tua aku, seni itu cuman buang-buang waktu, masa depan yang gak kelihatan gitu, suram gitu Kak. Kalau yang saya dengar dari kamu tadi, kamu tadi udah nyebutin beberapa hal-hal yang kamu sukain, terus kamu sempat mention juga kalau misalkan kamu ada hal yang memang itu disuruh papa kamu buat kamu suka terhadap hal itu. Emang apa sih yang kamu rasain ketika kamu disuruh sama bapak kamu untuk memaksakan hal yang sebenarnya kamu nggak suka, tapi kamu harus menyukai itu? Kalau untuk sekarang ya Kak, aku tuh ngerasa aku sedih, aku kecewa, aku tuh ngerasa hidup aku tuh hampa gitu, nggak ada rasanya, kayak flat, tapi perasaan aku tuh selalu sedih aja gitu. Oke, coba kita urai pelan-pelan ya masalahnya. Kamu di satu sisi itu kayaknya suka banget sama hal seni, sama hal-hal yang memang itu berkaitan sama diri kamu. Tapi di sisi lain kamu harus maksa diri kamu untuk menyukai hal-hal yang di luar tidak sukaan kamu. Kayak misal contoh tadi, kayak papa kamu nyuruh kamu untuk fokus ke akademik, atau orang tua kamu, ibu kamu menyuruh kamu untuk fokus ke yang lain-lainnya yang mungkin kamu tidak menyukai hal tersebut. Iya Kak, bener, itu tuh kayak inti masalahnya selama ini gitu. Cuman buat berhenti tuh aku kayak nggak punya nyali Kak, aku tuh takut gitu buat berhentinya. Oke, tadi kan kamu sempat bilang kalau kamu nggak punya nyali, nggak punya keberanian untuk berhenti. Coba bisa jelasin nggak lebih detail nyali atau keberanian yang kamu maksud itu kayak gimana? Terus seperti apa? Aku tuh kayak aku nggak siap Kak, aku takut ngelihat orang tuaku marah, ngelihat orang tuaku kecewa. Aku takut rasa kecewa mereka tuh bikin mereka nggak nganggap aku sebagai anak mereka lagi gitu Kak. Oke, berarti maksud kamu dari ketakutan kamu nggak punya nyali untuk berhenti itu berarti bukan karena takut kehilangan fasilitas, kehilangan uang sebagai sumber pemasukan kamu selama ini, tapi lebih ke arah penerimaan orang tua kamu terhadap diri kamu sekarang. Lanjut. Iya Kak, kalau kayak gitu aku ternyata kayak jatuhnya kayak harus validasi ya Kak, aku tuh harus kasih sayang, aku takut gitu. Nah, ternyata pas nyadar kayak gini rasanya sedih ya Kak. Oke, sebenarnya sih kamu nggak perlu sedih ya untuk sekarang, cuman sedih itu wajar, jadi hal yang manusiawi.
secara apa, seenggaknya kamu sekarang udah sadar kalau misalkan diri kamu itu punya ruang buat, seharusnya kamu punya ruang untuk kamu berbenah diri, untuk kamu maupun kamu nantinya bakal untuk menyempatkan diri sendiri semacam quality time. Dan coba deh dari di tengah-tengah aktivitas kamu, di tengah-tengah kesibukan kamu sehari-hari dalam berkuliah, coba kamu cari celah kecil waktu sedikit dan ya buat kamu menyibukkan diri atau memanfaatkan waktu tersebut untuk diri kamu sendiri, baik itu nantinya melukis atau melakukan hal-hal aktivitas yang memang itu kamu sukai. Iya sih Kak, sebenarnya emang kalau weekend apalagi hari Sabtu ya, aku tuh kalau sore-sore suka main aja gitu ke taman buat sekedar entah baca novel atau bikin sketsa lukisan, itu sih Kak. Hal-hal tadi sih kedengarannya udah kayak rencana yang bagus yang udah kamu mau lakuin, dan itu jadi langkah kecil kamu buat kamu ngelawan arus yang besar, ngelawan ketakutan kamu, ngelawan ketidakberdayaan kamu untuk keluar dari zona nyaman. Dan itu jadi satu-satunya, salah satu langkah terbaik, langkah yang bagus yang saat ini kamu bisa ambil untuk pelan-pelan kamu bisa kembali pulih dari diri kamu yang sebenarnya. Oh, gitu ya Kak. Mungkin untuk di hari-hari weekend berikutnya aku bakal lebih sering lagi ngeluangin waktu buat diri aku sendiri gitu kan ya. Aku juga soalnya kan pengen beban-beban di pundak aku tuh lebih ringan lagi gitu daripada yang sekarang. Mungkin mulai Sabtu besok aku bakal lebih sering lagi sih ya Kak buat ngelakuin tadi yang Kakak udah saranin ke aku gitu. Biar beban-beban aku juga kan lebih ringan. Iya, jadi kamu bisa nerapin hal itu di entah di setiap Sabtu atau ya kamu cari-cari waktu yang memang jadi bagian dari waktu kosong dalam di tengah-tengah aktivitas kesibukan kamu, dan itu nantinya ya semoga bisa membantu kamu dalam memulihkan diri kamu secara perlahan. Oke, jadi setelah saya simpulkan masalah kamu dan cerita-cerita kamu yang tadi udah kamu tuangkan di pertemuan hari ini, di sesi kali ini, kamu tuh menuangkan perasaan kamu yang kalau bisa saya bilang terpendam, yang selama ini kamu pendam dan kamu tidak keluarkan di depan orang banyak karena ketakutan tadi, yang sehingga lalu saya menemukan akar permasalahannya itu ternyata kamu takut akan kurang disayangi sama orang tua kamu, takut akan kurang diperhatikan oleh orang tua kamu. Terus dan akhirnya kamu memutuskan untuk tidak mengungkapkan rasa itu terhadap mereka, dan kamu akhirnya mencoba untuk memaklumi dan memaafkan mereka dengan coba menyukai hal-hal yang mereka memang sukai, yang mereka memang minta. Dari yang tadi kamu bilang kamu ada keinginan untuk melakukan kembali aktivitas-aktivitas yang kamu sukai seperti melukis, itu udah jadi langkah baik buat kamu, dan semoga kamu bisa konsisten untuk itu. Ya, semoga di Sabtu ini jadi kesempatan pertama kamu untuk kamu mengembalikan diri kamu dan tetap menjaga kewarasan kamu di tengah kesibukan aktivitas kamu dan semua ketakutan yang Iya sih Kak, kebetulan emang apa yang tadi Kakak rangkumin itu sesuai banget gitu sama apa yang aku rasain. Ya semoga dengan saran-saran Kakak yang nantinya bakal aku jalanin, aku tuh bener-bener ngerasa lebih plong, aku lebih rileks lagi ngejalaninnya. Atau mungkin bisa jadi semoga aku sih berharapnya aku punya celah gitu. Gimana nih titik terangnya, apa aku emang harus tetap diem aja dengan orang tua aku yang pengennya kayak gini, atau aku aku coba cari jalan tengahnya dulu sih Kak nanti kali. Oke, mungkin di sesi ini kita cukupkan saja sampai di sini karena waktu juga sudah habis. Mengingat tadi kita hanya mulai sesi sekitar 10-15 menit saja. Jika memang masih ada yang ingin kamu ceritakan, kamu keluhkan, nantinya kamu bisa melanjutkan sesi di pekan depan. Dan untuk saat ini kamu fokus untuk melanjutkan progres-progres yang ingin kamu kerjakan dan memulihkan diri kamu secara perlahan. Iya Kak. Iya Kak, makasih ya untuk waktunya. Oke, sama-sama.